Awalnya, Askara masih menunggu Tama kembali, sehingga mereka berdua bisa terus minum. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa keluarga Renza mengalami krisis besar seperti itu. Gema mendapat berita lebih dulu, dia sangat gugup sehingga dia segera menunda latihan untuk konser dan bergegas pulang. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Renza? Askara berkata dengan ekspresi muram. Aku mendengarnya. Gema tidak bisa menahan air matanya dan tersedak. Ayah, front bencana itu begitu kuat, Tama tidak akan dalam bahaya kan? Askara menggelengkan kepalanya. Hal ini, saya tidak bisa mengatakan, bahwa front kataklismik saya memiliki beberapa pemahaman, kekuatannya sangat kuat. Dia tidak bisa menahan nafas, berkata dengan nada serius, Tama kali ini, mungkin mengalami masalah besar. Lalu apa yang harus dilakukan? Gema menyeka air matanya saat dia berkata, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Tentu saja tidak, Askara segera berkata, jangan khawatir, saya akan mengumpulkan semua orang yang saya bisa sekarang dan secara pribadi membawa mereka ke Gunung DR besok pagi. Gema segera berkata, aku juga pergi. Ekspresi Lenan agak meronta, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, Gema, kamu tidak perlu pergi besok sebagai perempuan, aku akan pergi dengan ayahmu. Gema buru-buru bertanya, kenapa Bu? Aku juga ingin pergi, Lenan berkata. Gema, kamu seorang gadis, kamu tidak dapat membantu banyak jika kamu pergi. Kamu harus tetap di rumah dengan jujur. Jika terjadi sesuatu pada aku dan ayahmu, kamu setidaknya dapat melanjutkan garis keturunan kami. Ibu dan ayah tidak dapat membiarkan kamu pergi mempertaruhkan apapun. Bukan aku, Gema menangis. Apakah kamu setuju atau tidak? Aku harus tetap bersamamu, tetap bersama Tama. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu besok, aku, Gema, tidak akan pernah hidup sendiri. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menelepon Tama. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku akan pergi ke Gunung DR sekarang dan menunggu. Askara buru-buru berkata, jangan panggil Tama dulu. Dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan keluarga Renza sekarang. Kamu menangis memanggilnya sekarang tidak menambah kekacauan? Jika kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, tunggu sampai dia kembali malam ini. Kemudian dia berkata, kalian berdua menunggu di rumah, saya akan keluar untuk menemui beberapa orang dan melihat apakah saya dapat menemukan lebih banyak pembantu. Lenan berkata, aku akan menelepon keluarga ibuku dan melihat apakah mereka dapat mengirim beberapa orang. Tidak dibutuhkan, Askara menggelengkan kepalanya, berkata dengan serius, kamu ingin pergi bersamaku ke DR? Aku tidak bisa menolak, bagaimanapun juga, kamu dan aku sebagai pasangan telah sangat disukai oleh brother Renza dan Tama. Karena alasan, kami berdua harus berjuang sampai mati untuk membalas budi ini. Tapi besok ketika kita pergi, hidup dan mati tidak pasti. Jika kita benar-benar mengalami kecelakaan, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang tuamu. Dan bagaimana kamu bisa melibatkan keluarga ibumu lagi? Dia berkata, dia tersenyum tipis. Dengan lembut berkata, kamu dan Gema tunggu aku di rumah. Lenan ragu-ragu sejenak, harus mengangguk, dan menginstruksikan, kamu harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Meskipun seluruh Surabaya benar-benar terkejut dengan masalah keluarga Yoshua dan Renza, tetapi berita itu pada akhirnya akan memakan waktu untuk berlalu, sehingga kota-kota di luar Surabaya, untuk saat ini, belum menerima berita tersebut. Saat ini, jauh di Jakarta, di kantor ketua grup lagu, Linda Suteja yang sedang sibuk dengan urusan resmi tiba-tiba mendapat panggilan video dari Nanako. Setelah video call, Nanako yang juga mengenakan pakaian profesional dan duduk di kantor ketua itu grup bertanya sambil tersenyum, Saudari Linda, apakah Anda sibuk akhir-akhir ini? Sibuk, sangat sibuk, Linda tertawa pahit dan berkata, sejak saya mengambil alih grup lagu, tidak ada waktu saya tidak sibuk. Mengatakan itu, dia bertanya,
bagaimana denganmu? Apakah Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam beberapa hari terakhir?" Nanako meludahkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, "Sama seperti kamu, aku sibuk sekali." Linda tertawa dan berkata, "Kamu sangat sibuk dan kamu masih menelepon saya di video. Apakah kamu merindukan adikmu?" "Ya," Nanako tertawa, "aku sudah memikirkan saudari Linda setiap hari selama beberapa hari terakhir sejak aku kembali." Mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Benar saudari Linda, apakah kamu menghubungi Tama dalam beberapa hari terakhir?" "Tidak," Linda berkata, "hari-hari ini benar-benar ada lebih banyak hal, jadi saya belum menghubungi Master Renza." "Mengapa?" Nanako berkata, "Kakak, hari ini tanggal 4 April. Besok adalah festival Qingming. Apakah Anda lupa apa yang kami spekulasikan sebelumnya? Apakah Anda memperhatikan apakah Tama masih di Jakarta?" Linda tiba-tiba mendapat pencerahan dan menamparkan kepalanya, berkata, "Oh, lihatlah ingatanku, jika kamu tidak mengingatkanku, aku benar-benar akan lupa." Awalnya Nanako bersama Linda berspekulasi tentang identitas Tama. Nanako cenderung berpikir bahwa Tama adalah tuan muda dari keluarga Renza Surabaya, tetapi menderita karena kurangnya bukti kuat untuk mendukung. Kebetulan dia tahu tentang upacara leluhur keluarga Renza, jadi dia merasa jika Tama pergi ke Surabaya selama periode ini, maka dia pasti tuan muda keluarga Renza. Jika dia tidak pergi, bisa jadi dia menebak ke arah yang salah. Linda juga sangat penasaran dengan masalah ini. Tapi dia terlalu sibuk dengan hal-hal akhir-akhir ini, dan pikirannya kacau sehingga dia tidak ingat. Sekarang ketika dia mendengar Nanako mengingatkannya, dia sadar. Jadi dia buru-buru berkata, "Nanako, saya tidak tahu di mana Tuan Renza sekarang, mengapa salah satu dari kita tidak memanggilnya dan bertanya?" Nanako tertawa, "Itulah yang saya maksud, tapi saya di Jepang, jadi jika saya menelepon dan bertanya di mana dia, sepertinya agak disengaja. Kalau ditanya kakak Linda, itu lebih wajar, bisa dibilang ingin mengajaknya makan malam, atau alasan lain." "Bagus," Linda tersenyum, "kalau begitu saya akan meneleponnya sebentar untuk bertanya, dan ketika hasilnya sudah ada, saya pasti akan memberi Anda balasan pertama kali." Nanako tertawa, "Kamu yang paling mengenalku, saudari Linda, maka aku akan menunggu kabarmu." Linda tidak mengetahui situasi mencurigakan yang terjadi di Surabaya saat ini. Dia menutup telepon Nanako dan menelepon Tama secara langsung. Pada saat ini, Tama sedang memeriksa beberapa langkah terakhir dari ritual leluhur dengan keluarga Renza. Ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Linda, dia untuk sementara meninggalkan aula utama dan pergi ke kamar kosong di sebelah, mengangkat telepon, dan bertanya sambil tersenyum, "Linda, apa yang kamu inginkan dariku?" Linda sedikit gugup dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Renza, kakek telah berbicara tentangmu selama beberapa hari terakhir, mengatakan bahwa dia merindukanmu, jadi aku ingin bertanya apakah kamu punya waktu hari ini. Dan jika nyaman, bisakah kamu datang ke rumah untuk makan santai?" Setelah mendengar ini, Tama tidak meragukannya, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Maaf Linda, saya sedang di Surabaya, membaca Feng Shui untuk klien. Saya mungkin tidak dapat kembali dalam 2 hari ke depan, jadi mengapa Anda tidak memberitahu orang tua itu bahwa saya pasti akan mengunjunginya ketika saya kembali?" Ketika Linda mendengar Tama mengatakan bahwa dia berada di Surabaya, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa tebakan dia dan Nanako cocok. Perjalanan Tama ke Surabaya saat ini jelas tidak sesederhana membaca Feng Shui untuk klien, katanya. Lagi pula, keluarga Renza akan mengadakan upacara leluhur sekali dalam 12 tahun besok, dan jika Tama benar-benar keturunan keluarga Renza, dia pasti akan hadir pada kesempatan yang begitu penting. Memikirkan hal ini, jauh di lubuk hati Linda tiba-tiba melonjak dengan sedikit kehilangan. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.